Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu kembali dengan channel saya, Aiha Alasa. Kali ini saya mau berbagi dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tentang satu topik, yaitu sejarah asal-usul masyarakat Nias, tanda kutip, Ononiha. Saya sudah mengumpulkan dari berbagai artikel dari para budayawan kita yang sudah meneliti dari berbagai faktor, dari berbagai sudut. Walaupun para beliau-beliau yang sudah meneliti sejarah di Kepulauan Nias ini belum meyakini atau belum dapat kita yakini 100%. Tentu sejarah ini sangat bermanfaat sekali, terlebih bagi generasi muda kita, kaum milenial kita. Jangan sampai lupa akan asal-usul masyarakat kita secara khusus di daerah Kepulauan Nias ini. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan coba berbagi dan mari kita dengarkan bersama. Penulis pertama tentang Nias adalah Sulaiman, seorang pedagang Persia yang pada tahun 851 Masehi mengunjungi Pulau Nias. Dia melihat bahwa para bangsawan lokal mengenakan banyak perhiasan emas yang indah dan memiliki kegemaran untuk pengayauan. Biasanya dulu ada kebiasaan mengambil kepala orang. Itu artinya pengayauan, ya teman-teman semua. Seorang pemuda yang ingin menikah harus terlebih dahulu memenggal seorang musuh. Nah, itu kebiasaan para leluhur kita dulu, ya teman-teman. Juga dicatat bahwa Pulau Nias memiliki struktur sosial yang kompleks. Pada tahun 1154, Edrisi menulis pulau ini dihuni oleh sejumlah besar suku-suku. Tradisi lisan Nias menyebutkan 6 suku yang berbeda dari masa ke masa. Dan yang salah satunya adalah suku Bela yang keturunannya tinggal di pohon-pohon. Sebagian besar orang Nias saat ini adalah keturunan dari kelompok etnis itu. Diyakini bahwa mereka tiba melalui Singkuang. Sekali lagi ya teman-teman, tiba mereka melalui Singkuang, sebuah pelabuhan di Sumatera yang menghadap Pulau Nias. Pemukiman pertama didirikan di Sifalage Gomo di Nias Selatan. Orang-orang Ononiha memiliki pengetahuan unggul di bidang teknik bangunan dan penggunaan dan pembuatan alat besi. Dari Gomo mereka tersebar ke seluruh pulau, sampai semua orang Nias menyebut diri mereka sebagai Ononiha. Tidak jelas dari mana suku Ononiha berasal, tapi banyak dari kedatangan pertama di Nias memiliki nama seperti Hia atau Ho, yang juga merupakan nama umum di China. Penelitian DNA menemukan bahwa keturunan mereka ini dalam tanda kutip Niha atau suku manusia yang sekarang disebut orang Nias atau Ononiha, paling dekat dengan Taiwan dan Filipina. Salah satu juga mitos mengatakan bahwa asal-usul Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Tora'a, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Teteholi Anaa. Menurut mitos tersebut di atas mengatakan, kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai dari zaman Raja Sirau yang memiliki 9 orang putra yang disuruh keluar dari Teteholi Anaa karena memperebutkan tahta Sirau. Ke-9 putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias. Dari sumber lain
Menurut Johannes Maria Hammerle, dalam asal-usul masyarakat Nias, Hoho yang berkembang di Nias menyebutkan bahwa manusia pertama yang tinggal di Nias adalah Sowanua atau sering disebut Onombela. Onombela merupakan keturunan penguasa Kayangan atau disebut Ibu Sirici yang memerintahkan keenam anaknya untuk turun ke bumi menggunakan liana lagara, sejenis tumbuhan yang biasanya merambat di pohon. Karena liana lagara yang digunakan telah rapuh, sebagian di antara mereka adalah yang jatuh ke bumi dan sebagian yang lain memiliki tinggal di atas pohon. Anak keturunan Ibu Sirici yang memiliki tinggal di atas pohon inilah yang kemudian disebut sebagai Sowanua atau Onombela, tanda kutip manusia pohon. Onombela dikenal memiliki kulit yang putih dan berparas cantik. Itu ya teman-teman. Ciri-ciri fisik tersebut mengundang para peneliti untuk membuat sebuah interpretasi bahwa Onombela berjenis kelamin perempuan. Lantas kemana perginya anak keturunan Ibu Sirici yang jatuh ke tanah? Nah itu pertanyaan. Menurut sebuah versi Hoho yang lain, mereka kemudian menyelamatkan diri dengan mencari perlindungan di gua-gua. Mereka tidak lagi disebut sebagai Onombela lagi, tetapi Nadoya atau manusia yang menghuni gua. Hammerle juga mengatakan dahulu kala terdapat rombongan manusia perahu berasal dari daratan Asia yang terombang-ambing di tengah samudra yang kemudian terdampar di Nias. Meskipun Hammerle mengakui pendapatnya itu tidak memiliki cukup bukti ilmiah, tafsir yang dikemukakan cukup masuk akal. Yang menghubungkan perahu dengan sejarah asal-usul suku Nias yang datang dari seberang lautan. Mereka terdampar di pantai sekitar muara sungai, lalu membangun rumah atau disebut dalam bahasa Nias Omo di pinggir sungai yang sekarang dikenal dengan Sungai Gomo. Jadi kata Gomo adalah hubungannya dengan Omo atau perahu dan Omo atau rumah. Sebagian sumber mengatakan bahwa kita ini berasal dari daratan Cina bagian selatan, tepatnya di wilayah Yunan. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti linguistik dan arkeologi. Leluhur Ononiha adalah penutur bahasa Austronesia yang berimigran dari Yunan secara bergelombang sekitar 3.500 tahun yang lalu sebelum Masehi hingga awal-awal Masehi. Keterampilan orang Nias dalam membuat patung kayu, menhir, benda-benda megalit lain, serta teknik bertani dan beternak diwarisi oleh orang-orang Yunan yang datang ke pulau ini. Demikianlah tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, secara asal-usul masyarakat Nias tanda kutip Ononiha yang sudah saya bacakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang saya kutip dari berbagai sumber, walaupun kebenarannya belum bisa dipastikan 100%. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi generasi penerus kita kaum milenial, secara khusus masyarakat Nias di Kepulauan Nias ini. Apabila ada dari Bapak Ibu dan saudari sumber-sumber lain yang dapat dipercaya, maka silakan di komen di bawah dan kita nanti akan berbagi lagi kembali bersama dengan rekan-rekan semuanya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam dari kami, ya Allah.